Paguyuban Waspodo. Paguyuban Waspodo didirikan pada malam Minggu Wage, 21 Desember 1963 di Wonogiri oleh Hadi Suyitono atau biasa dipanggil sebagai Eyang Tiono. Beliau menerima wahyu atau waweroh pertama kali pada tanggal 27 Maret 1963. Pada malam Minggu Wage, tanggal 29 Rajab tahun 1898 atau bertepatan pada tanggal 13 November 1966, Hadi Suyitono mendapat petunjuk untuk menulis sebuah buku tuntunan spiritual yang disebut Mahatunggal. Penulisannya dilaksanakan tiap 35 hari sekali untuk tiap satu ayatnya dengan menggunakan huruf Jawa. Kitab tersebut terselesaikan penulisannya pada tanggal 1 Syawal 1900 atau tepatnya pada tanggal 12 Februari 1969. Waspodo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti awas, tanggap, dan berhati-hati. Kegiatan spiritual yang dilakukan oleh pengikut Waspodo adalah dengan melaksanakan penghayatan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang disebut dengan nama Manembah. Kitab Mahatunggal terdiri dari 90 ayat dan berisi mengenai ajaran-ajaran bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kitab Mahatunggal menjadi pedoman bagi pengikut Waspodo untuk mencapai budi luhur, sehingga pada saatnya nanti kita bisa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selama hidup di dunia bisa selalu mendapatkan perlindungannya serta mendapatkan ketentraman lahir dan batin. Di awal kitab Mahatunggal tertulis kalimat Kitab Suci Kinarya Nanggulangi Satru Kang Nrabaseng Rahayu, yang artinya kitab suci yang berguna untuk menanggulangi musuh yang merusak jalan keselamatan. Adapun ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut. Urip soroting pangeran, aku wijining pangeran, wong piratining aku kanggo urip. Ingsun, dumadining aku lan urip dadi siji, sang guru jati, manunggaling aku, urip lan rasa sejati manunggaling rasa sangsara, rasa seneng, rasa manunggal, rasa makarya, lan rasa manembah. Yang artinya kira-kira seperti ini. Hidup adalah cahaya Tuhan. Aku, roh sejati, adalah benih dari ilahi. Manusia adalah sarana bagi roh sejati untuk hidup. Aku adalah bersatunya roh sejati dan hidup yang menjadi satu. Sang guru sejati adalah bersatunya aku, roh sejati, hidup dan rasa sejati. Rasa sejati adalah bersatunya rasa susah, rasa bahagia, rasa menyatu, rasa berkarya, dan rasa menyembah. Ayat-ayat yang ada dalam kitab Mahatunggal bersifat pendek, ringkas, namun memiliki makna yang sangat dalam dan tidak bisa dipahami hanya melalui logika, melainkan harus melalui intuisi dan kedalaman rasa. Dalam pertemuan paguyuban Waspodo, biasanya sesepuhlah yang akan menjelaskan makna terdalam dari ayat-ayat tersebut dan diikuti dengan sesi tanya jawab atau menembah bersama. Berbagai topik yang bersifat metafisika dan penyembuhan juga seringkali dibahas dalam forum pertemuan tersebut. Susila Budi Dharma. Susila Budi Dharma atau biasa disingkat sebagai Subud adalah organisasi spiritual internasional yang didirikan pada tahun 1947 oleh Muhammad Subuh Sumohadiwijoyo pada tahun 1901 hingga 1987 di Yogyakarta. Susila Budi Dharma juga merupakan buku yang ditulis oleh Muhammad Subuh pada tahun 1952. Saat ini, gerakan ini memiliki cabang di lebih dari 83 negara di dunia dengan jumlah pengikut hingga puluhan ribu orang. Latihan spiritual yang dilakukannya dikenal sebagai latihan kejiwaan, yaitu suatu latihan berserah diri kepada daya ilahiyah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Subud terbuka bagi orang-orang dari semua agama, budaya, kebangsaan, dan bidang kehidupan serta tidak memiliki dogma khusus.
Latihan kejiwaan Subud diterima oleh Bapak Muhammad Subuh dalam suatu pengalaman gaib pada suatu malam di tahun 1925. Dan 8 tahun kemudian, pada tahun 1933, Bapak Muhammad Subuh menamakan apa yang diterimanya ini sebagai latihan kejiwaan. Subud sebagai organisasi dibentuk dan resmi berdiri pada tanggal 1 Februari tahun 1947 di Yogyakarta. Dan sejak tahun 1956, latihan kejiwaan Subud mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Karena latihan kejiwaan Subud merupakan penerimaan dari masing-masing pribadi orang yang memeluknya, maka pengalaman setiap orang tidak ada yang sama. Latihan kejiwaan Subud merupakan suatu penerimaan yang tidak ada tata caranya kecuali penyerahan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi Subud bersifat mendunia. Perkumpulan Subud mulai dibentuk di dunia barat sejak tahun 1957. Asosiasi Subud Dunia atau World Subud Association merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1991 dan berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. WSA merupakan organisasi yang menaungi Subud secara internasional dan menunjang pelaksanaan latihan kejiwaan Subud dan kegiatan-kegiatan budaya, sosial, dan pendidikan serta proyek-proyek kewirausahaan dari para anggota Subud. Rapat umum dari negara-negara anggota WSA atau World Subud Association diadakan sekitar 4 tahun sekali dalam Kongres Dunia Subud di mana Dewan Subud Dunia bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan bisa diselesaikan oleh Kongres. Kongres Dunia pada tahun 2014 diadakan di Puebla, Meksiko. Asosiasi Subud Dunia memiliki 2 organisasi afiliasi, yaitu Asosiasi Internasional Susila Dharma atau Susila Dharma International Association dan Asosiasi Budaya Internasional Subud atau Subud International Cultural Association. SDIA atau Susila Dharma International Association dibentuk sebagai sayap amal dan kemanusiaan dari Subud pada tahun 1969. Sejak tahun 1989, SDIA telah memegang status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping itu, juga ada Subud Enterprise Service International atau SESI yang merupakan suatu fungsi dari Executive World Subud Association untuk menumbuh kembangkan enterprise bisnis yang sebagian keuntungannya akan dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dan tugas-tugas kemanusiaan dari Asosiasi Subud Dunia. Menurut ajaran Subud, susunan alam dan daya-daya hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa meliputi dari dimensi yang paling rendah sampai yang paling luas. Terdapat susunan seperti lingkaran-lingkaran yang terdiri dari dimensi sebagai berikut. Alam dan daya hidup rewani, yakni daya hidup kebendaan. Kemudian alam dan daya hidup nabati, yakni daya hidup tumbuh-tumbuhan. Kemudian alam dan daya hidup hewani, yakni daya hidup binatang. Kemudian alam dan daya hidup jasmani, yakni daya hidup manusia. Kemudian alam dan daya hidup rohani atau daya hidup insan atau alam rohania, yakni alam dan daya hidup rahmani atau daya hidup para utusan atau alam rahmania. Kemudian alam dan daya hidup robbani atau daya hidup para ciptaan Tuhan yang mendapatkan keluhuran dari Tuhan Yang Maha Esa atau alam robbania. Selain alam dan segala daya hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terdapat daya hidup besar yang merupakan bagian dari manifestasi kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti halnya garis-garis yang menembus dan menghubungkan segala alam dan daya hidup tersebut di atas. Sifat yang ada di dalamnya adalah roh Ilofi, dan yang ada di luar adalah roh Al-Kudus. Oleh kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, roh Ilofi atau roh suci ini digerakkan untuk membangkitkan dan mensucikan, sedangkan roh Al-Kudus meliputi dan membina perjalanan hidup makhluk ciptaan yang memperoleh rahmat terbimbing ke arah kehendak Tuhan yang menciptakan. Aliran Sapta Dharma. Aliran Sapta Dharma adalah aliran kepercayaan yang didirikan oleh Harjo Sapuro di Kediri, Jawa Timur.
Aliran ini kemudian berkembang setelah didukung oleh teman-teman beliau yaitu Joyo Jaimun, Kermi Handini, dan Somogiman. Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 1952, jam 1 dini hari, Bapak Harjo Sapuro mendapatkan pengalaman mistis berupa sujud tanpa keinginannya sendiri. Pengalaman serupa juga terjadi pada keenam teman beliau. Akhirnya setiap malam mereka berkumpul untuk melakukan sujud bersama dan juga melakukan latihan-latihan racut atau mati di dalam hidup atau melepaskan kesadaran jasmani. Dari sinilah aliran Sapta Dharma berkembang. Ajaran Sapta Dharma terdiri dari wahyu sujud, atau ajaran tentang tata cara ritual sujud atau menyembah kepada Tuhan. Kemudian wahyu racut, atau ajaran tentang tata cara rohani manusia untuk mengetahui alam langgeng, atau latihan menghadap Hyang Maha Kuasa. Kemudian wahyu simbol pribadi manusia, atau ajaran tentang asal mula atau sifat watak dan tabiat manusia, serta bagaimana manusia harus mengendalikan nafsu agar dapat mencapai keluhuran budi. Kemudian Wewarah Pitu atau ajaran tentang kewajiban hidup manusia di dunia dalam hubungannya dengan Allah yang Maha Kuasa, pemerintah dan negara, nusa dan bangsa, sesama umat makhluk sosial, pribadinya sebagai makhluk individu, masyarakat sekitar dan lingkungan hidupnya, serta meyakini bahwa keadaan dunia tiada abadi. Dan yang terakhir adalah wahyu sesanti, yakni ajaran untuk menjadi manusia yang bermakna dan berguna bagi sesama umat. Adapun konsep alam semesta dalam ajaran Sabto Dharma meliputi 3 alam, yaitu alam wajar, yakni alam dunia sekarang ini, kemudian alam abadi, yaitu alam langgeng atau alam kasuwargan, dan alam halus, yaitu alam tempat roh-roh yang gentayangan karena tidak bisa langsung menuju alam surga. Roh-roh tersebut berasal dari manusia yang selama hidup di dunia banyak berbuat dosa. Hening juga merupakan salah satu ajaran Sabto Dharma yang dilakukan dengan cara menenangkan semua pikiran agar bisa merasakan anugerah dan petunjuk dari Tuhan. Aliran Sumarah. Aliran Sumarah adalah aliran kepercayaan yang didirikan oleh Sukino Hartono melalui wahyu tuntunan Sumarah melalui Hakiki atau Guru Sejati pada tanggal 8 September 1935 di Yogyakarta. Beliau kemudian mulai menyebarkan ajarannya dengan dibantu oleh 2 temannya, yaitu Suhardo dan Sutadi, yang kemudian ketiganya disebut sebagai 3 sesepuh dalam Sumarah. Sumarah berasal dari bahasa Jawa yang artinya menyerah atau pasrah. Sumarah berarti tingkat kesadaran manusia. Sumarah berarti tingkat kesadaran manusia untuk berserah diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Sumarah, Tuhan dikatakan berada dalam diri manusia yang diwakili oleh urip atau hidup. Bahkan hidup itulah yang pada hakikatnya adalah Tuhan. Hakikat daripada hidup itu tidak lain adalah jiwa manusia yang dipandang sebagai percikan bunga api dari Tuhan. Manusia memiliki roh yang merupakan asal kejadian manusia, yang awalnya dalam keadaan suci dan akan kembali ke asalnya alam azali abadi dalam keadaan suci pula. Bila selama hidupnya manusia terlalu berbuat jahat dan merugikan orang lain, maka jiwa atau roh itu akan terlahir kembali, mengalami reinkarnasi. Jiwa atau roh berasal dari roh suci, yaitu Allah. Menurut ajaran Sumarah, manusia terdiri dari 3 lapis, yaitu alam kewadagan yang meliputi badan wadag, panca indera, nafsu, pikiran, angan-angan, sukma, dan nyawa. Kemudian lapisan kedua terdiri dari jiwa dan rasa. Sedangkan lapisan ketiga yang paling gaib dan paling luas adalah lapisan akhir yang meliputi kolbu, Masjidil Haram, Baitullah, dan Nur. Dari pengertian ini, Sumarah kemudian mengajarkan beberapa sujud untuk mempasrahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sujud-sujud tersebut adalah sujud raga, sujud jiwa raga, sujud tetap iman, dan sujud Sumarah atau sujud gambu sebagai tingkatan sujud tertinggi yang sudah tidak menggunakan kehendak nafsu dan pikiran lagi.